kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Salam supremasi hukum. Halo, saya Advokat Amran Pradipta. Nama lengkap saya ada di bawah ini. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, bagaimana kalau kamu tiba-tiba diancam oleh oknum polisi? Biasanya sih yang melakukan ancaman-ancaman seperti ini sih dari debt collector ya. Debt collector yang lagi gak bisa kerja sama oknum polisi buat pressing, buat seseorang harus membayar utangnya. Terus kamu harus ngapain? Terus itu ketakutan, debt collector minta apa? Kasih, apa-apa kasih, apa seperti apa? Apa kita lapor ke ini, ke polisi militer? Salah. Kamu kalau ke polisi militer salah alamat. Terus lapornya kemana atau apa yang harus dilakukan? Pertama, saya selalu mengutamakan pendekatan persuasif ya. Ketika polisi itu datang, ini nggak harus dengan, saya contohnya dengan kasus debt collector aja, tapi polisi datang, apa yang kita minta kita samperin, kita tanya, Bapak mana KTA-nya, itu sebenarnya alamatnya apa dan tugasnya di mana. Itu kasusnya kecil sih untuk dikasih tahu. Terus yang kedua, kalau hal itu tidak bisa dilakukan dan dia tidak mau memberi jawaban, seperti lagi kan masing-masing sekarang udah punya handphone ya, rekam. Karena media elektronik ini sudah bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Ingat, segala sesuatu yang sudah direkam jangan di-share, karena bisa kena pencemaran nama baik. Nanti oh saya korban, kenapa saya malah ditangkap? Kasusnya beda. Nah, kalau kamu diancam seperti itu, tiba-tiba polisi mengancam suruh harus membayar utang ataupun ancaman yang segala macam melibatkan polisi, laporkan ke Propam ada di mana? Yang ada di Polres dan Polda. Tapi ingat, harus didampingi kuasa hukum ya, karena nanti pasti akan terjadi debat pasal, pasti akan nanti ada juga beberapa aparat yang mempersulit seperti itu. Karena kami advokat itu punya akses status, kita punya hak imunitas. Terus yang kedua, hak imunitas kita apa? Kita ketika membela klien itu kita dapat dituntut secara pidana atau perdata. Yang kedua, ketika terjadi debat pasal ya, kita punya pasal dan kita punya link untuk ke organisasi advokat atau PBB kami, malah aksesnya bukan hanya ke 11 Kapolres atau Kapolda, tapi ke DPR RI. Jadi malah ketua umum kami dari Kongres Advokat Indonesia itu salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pembentukan KUHP terbaru, itu undang-undang KUHP yang terbaru seperti itu. Jadi kalau ada polisi yang datang menguras kamu atau ngancam kamu, di Propam laporkan ke pasal 482, dipidana karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi suatu barang
yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain. Yang kedua, memberikan utang, membuat pengakuan utang dan menghapus utang. Dijeratkan pasal 482 ayat 1 seperti itu. Dan ingat harus didampingi oleh kuasa hukum ya. Jadi ketika diancam oleh pihak TNI sudah melihat kemarin prosedurnya gimana, kalau diancam mau polisi sudah tahu harus bagaimana. Sekian untuk besok selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana jika seorang anak melakukan tindak pidana, boleh nggak orang tuanya atau keluarganya lepas tangan? Kita udah nyerah, kita udah ngaku dia, kita tidak buat surat pernyataan, kita tidak menyatakan tidak ikut campur, tidak bertanggung jawab terhadap pelaku anak itu. Boleh nggak demikian? Boleh nggak keluarga itu membuat surat pernyataan atau bersikap seperti itu? Nantikan episode selanjutnya akan kita berkupas. Ataukah jangan-jangan kedua orang tuanya bisa masuk penjara juga. Sekian, kalau kamu butuh advokat, kuasa advokat, mediator, auditor, secara analis, silakan hubungi nomor di bawah ini. WA dulu, baru telepon. Ingat, no pro bono. Ketika mau berperang harus siap peluru. Salam supremasi hukum.